Pernah kepikiran nggak kenapa sebuah negara sampai memutuskan melepaskan kekuatan matahari ke kota lain? Hari ini kita bakal bongkar salah satu momen paling menentukan dan jujur aja paling mengerikan dalam sejarah, penggunaan bom atom di Jepang. Ini bukan sekedar cerita soal akhir Perang Dunia Kedua loh, ini tentang warisan mengerikan yang masih menghantui kita sampai sekarang. Coba deh bayangin, 1 detik Anda ada di sana, terus detik berikutnya yang tersisa cuma bayangan hitam Anda yang nempel di jalan. Ini bukan fiksi ilmiah ya, ini beneran terjadi. Ini kenyataan brutal di Hiroshima dan Nagasaki Agustus 1945. Dan kutipan ini langsung membawa kita ke inti kengerian bom atom itu sendiri. Nah, pertanyaannya kan, gimana ceritanya umat manusia bisa sampai ke titik ini? Kok bisa sih hal kayak gini kejadian? Untuk menjawab itu, kita harus putar waktu. Mundur ke belakang, kita telusuri satu persatu rangkaian kejadian yang memicu keputusan paling kontroversial dalam sejarah perang modern. Oke, kita mulai dari bagian pertama, dunia dalam perang. Jadi gini, keputusan buat pakai bom atom itu nggak datang tiba-tiba ya, nggak ujuk-ujuk ada. Akarnya itu udah dalam banget, tertanam di konflik global yang udah membakar dunia bertahun-tahun. Yuk, kita lihat gimana semua ini berawal. Kalau kita lihat di Pasifik, pemicu utamanya itu satu, ambisi imperialis Jepang. Mereka ini punya visi besar yang mereka sebut kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Kedengarannya sih bagus ya, kemakmuran bersama, tapi kenyataannya ini cuma kedok. Ini cetak biru untuk mendominasi seluruh Asia, ngerampas sumber daya alamnya, dan tentu aja ngusir kekuatan barat dari sana. Nah, coba perhatikan lini masa ini. Awalnya itu kayak ada dua perang yang beda loh. Satu di Eropa, yang mulai gara-gara Jerman, dan satu lagi di Asia yang digerakin sama Jepang. Tapi di tahun 1940, boom, keduanya nyambung. Jadi satu perang dunia. Dunia jadi kebelah dua. Ada blok poros, isinya Jerman, Italia, sama Jepang, yang ngelawan blok sekutu. Terus, di tengah-tengah kekacauan ini, ada Amerika Serikat. Mereka tuh awalnya bener-bener pengen netral, nggak mau ikut-ikutan. Tapi, masalahnya di Pasifik, posisi mereka itu persis di jalur tabrakan langsung sama Jepang. Dan tabrakan ini, kayaknya nggak bisa dihindari. Eskalasinya cepet banget dan semuanya itu mengerucut ke satu hal, minyak. Jadi gini, Jepang itu sangat bergantung sama minyak Amerika. Bayangin, sekitar 80% pasokan minyak mereka itu dari AS. Jadi waktu AS memberlakukan embargo, wah itu bukan sekedar sanksi biasa, itu kayak mencekik mesin perang Jepang. Pilihan mereka cuma dua, mundur atau ya berperang buat ngerebut sumber daya itu. Dan mereka memilih perang. Dan inilah akibatnya, Pearl Harbor, sebuah serangan dadakan yang luar biasa menghancurkan. Lebih dari 2.400 orang Amerika tewas, dan dalam sekejap, Amerika Serikat terseret ke dalam Perang Dunia Kedua. Ironisnya, Jepang itu berharap serangan ini bakal melumpuhkan Amerika. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Mereka malah membangunkan raksasa yang lagi tidur. Tapi, kenapa sih Jepang ini jadi lawan yang alot banget? Gigihnya luar biasa. Nah, untuk ngerti kenapa akhir perangnya bisa se-ekstrim ini, kita harus paham ideologi unik mereka. Yaitu doktrin pantang menyerah. Jadi bukan cuma tentaranya ya, dari tentara sampai warga sipil biasa, semuanya itu diindoktrinasi dengan satu keyakinan, bertarung sampai mati. Menyerah? Wah, itu aib paling besar. Ini bukan lagi soal taktik perang, ini sudah jadi keyakinan spiritual. Buat sekutu, ini artinya apa? Artinya kalau mau invasi ke daratan Jepang, itu bakal jadi pertumpahan darah yang nggak kebayang ngerinya. Oke, kita lompat ke tahun 1945. Di Eropa, perang udah selesai. Jerman kalah. Sekarang, semua perhatian dunia tertuju ke Jepang. Tapi, ya itu tadi, etos pantang menyerah mereka ini menciptakan dilema yang bikin pusing kepala. Gimana coba caranya ngalahin musuh yang lebih milih mati daripada menyerah? Jawabannya ada di pertempuran Okinawa. Coba lihat angka ini. Buat merebut satu pulau kecil aja, korbannya itu lebih dari 12.000 tentara AS dan 110.000 tentara Jepang tewas. Sekarang coba bayangin, kalau angka itu dikalikan untuk menginvasi seluruh daratan Jepang. Kebayangkan? Itulah mimpi buruk yang dihadapi para pemimpin sekutu. Dan pilihan yang mustahil ini jatuhnya ke tangan Presiden baru Amerika, Harry Truman. Opsi pertama, opsi A, invasi darat besar-besaran. Ini udah dijamin bakal jadi pertumpahan darah massal. Dijamin. Opsi kedua, opsi B, pakai senjata rahasia. Senjata baru yang super ngeri, yang mungkin bisa mengakhiri perang dengan cepat, tapi dengan biaya kemanusiaan yang belum pernah ada yang bisa bayangin. 1 juta.
Itu perkiraan jumlah korban jiwa dari pihak Amerika aja kalau invasi darat beneran dilakukan. Angka inilah yang dihitung berdasarkan pertempuran brutal kayak di Okinawa yang terus menghantui Truman waktu dia mikirin pilihannya. Jepang dapat ultimatum terakhir untuk menyerah. Dan mereka menolaknya. Dan dengan penolakan itu, Presiden Truman membuat keputusan. Sebuah keputusan yang selamanya akan membelah sejarah menjadi dua, sebelum dan sesudah. Dia akhirnya kasih lampu hijau untuk menggunakan bom atom. Tanggal 6 Agustus 1945. Bom pertama, namanya Little Boy, menghancurkan Hiroshima. Kota ini adalah pusat industri dan militer penting. Dunia menahan napas menunggu. Tapi, Jepang tetap diam. Mereka nggak menyerah. 3 hari kemudian, bom kedua, Fat Man, dijatuhkan di kota Nagasaki. Nah, ini fakta yang sering orang lupa. Bahkan setelah Hiroshima luluh lantak, Dewan Perang Jepang itu masih aja terpecah belah. Beberapa faksi militer yang garis keras, mereka masih ngotot mau bertempur sampai titik darah penghabisan. Jadi, satu bom atom ternyata belum cukup untuk mematahkan semangat mereka. Dan inilah realitas paling tragis dari senjata ini. Walaupun targetnya katanya kota industri dan militer, tapi lihat, 95% dari mereka yang tewas itu warga sipil. Lebih dari 200.000 jiwa. Pria, wanita, anak-anak, tewas seketika atau meninggal pelan-pelan karena efek radiasi setelahnya. Ngeri banget. Akhirnya, kombinasi 2 bom atom dan deklarasi perang dadakan dari Uni Soviet jadi titik puncaknya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Jepang, Kaisar Hirohito sendiri turun tangan. Dia membatalkan keputusan para jenderal militernya dan mengumumkan penyerahan diri Jepang. Dan perang paling mematikan dalam sejarah manusia akhirnya selesai. Nah, ini pembenaran dari sisi Truman. Sampai akhir hayatnya, dia selalu berpegang teguh pada keyakinan ini. Dia percaya bahwa keputusan mengerikan yang dia ambil itu justru menyelamatkan lebih banyak nyawa, baik nyawa orang Amerika maupun nyawa orang Jepang, dengan cara mencegah invasi darat yang super brutal itu. Dan akhirnya, inilah pertanyaan yang tersisa buat kita semua sampai sekarang. Apakah bom atom itu sebuah kejahatan yang terpaksa dilakukan demi mengakhiri perang yang brutal? Atau sebuah tindakan yang nggak bisa dimaafkan yang membuka kotak Pandora nuklir bagi dunia? Nggak ada jawaban yang gampang kan? Warisan dari bayang-bayang Hiroshima dan Nagasaki ini masih terus membentuk dunia kita dan memaksa kita untuk terus bergulat dengan pertanyaan ini, bahkan sampai hari ini.